Bulan sudah berganti, apakah ada ponsel baru yang kalian nanti? Di bulan ini beberapa brand besar seperti Samsung, Realme, Infinix, Asus, dan Xiaomi meluncurkan smartphone andalannya. Mereka datang dengan berbagai fitur menarik yang menyasar aneka segmen tanpa berlama-lama. Berikut ini beberapa handphone atau HP terbaru yang rencananya diluncurkan pada September sampai Oktober 2022 beserta perkiraan harganya. Yang pertama ada iPhone 14 Pro. iPhone 14 series diumumkan September. Dengan menggunakan pola yang sama, kemungkinan HP tersebut akan mendarat di Indonesia pada November 2022 mendatang. Dengan melihat tiap tahun jadwal peluncuran mengalami kemajuan dari tahun sebelumnya, bukan tidak mungkin kedatangan penerus iPhone 13 bakal lebih cepat. Semoga saja iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, dan iPhone 14 Pro Max dapat dirilis akhir Oktober di Indonesia. Disebutkan jika iPhone 14 dan iPhone 14 Pro akan hadir dengan layar 6,1 inch dengan refresh rate 120 Hz. Varian Pro memiliki tingkat kecerahan layar hingga 2000 nits. Dan juga telah tersertifikasi dengan IP68 rating tahan air dan debu. Di samping itu, tidak semua iPhone 14 series dibenami chipset terbaru. Hanya iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max saja yang akan dibenami chipset Apple A16 Bionic dengan RAM LPDDR5 6GB. Apple menawarkan 3 varian memori internal yang begitu handal, antara lain 128/256GB, 512GB, dan 1TB. Sementara sisanya masih menggunakan chipset A15. Bedanya dengan iPhone 13 adalah kapasitas RAM-nya yang ditingkatkan dari 4GB menjadi 6GB. Dari segi kamera, varian Pro juga dikabarkan akan dibenami kamera utama 48MP. Sedangkan varian standar hanya 12MP. Menariknya, varian standar justru memiliki baterai yang sedikit lebih luas. Berdasarkan atas hal tersebut, smartphone premium buatan pabrik asal Amerika ini akan mengusung baterai 3200 mAh, pengisian daya cepat 20 watt. Berikut ini adalah harga dan tanggal rilis di Indonesia. Yang kedua ada Asus Zenfone 9. Asus Zenfone 9 menjadi salah satu flagship yang rilis pada Agustus 2022. Sekarang smartphone telah lolos TKDN Indonesia. Asus Zenfone 9 mengusung layar AMOLED dari Samsung berukuran 5,9 inci dengan resolusi Full HD+. Layarnya punya refresh rate 120 Hz dan mendukung HDR10+ lengkap dengan intensitas cahaya hingga 1100 nit. Cakupan warna yang luas dan berkualitas serta telah dilapisi oleh Gorilla Glass Victus. Asus Zenfone 9 jadi smartphone flagship paling kecil lantaran prosesornya menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1 serta RAM 8-16GB dengan penyimpanan internal 128 dan 256GB. Terkait dengan perekaman, terdapat 2 kamera yang terdiri dari kamera utama 50MP dengan sensor Sony MX766 dan kamera ultrawide 12MP. Khusus kamera utama didukung oleh sistem penstabil gambar berbasis gimbal yang diklaim lebih baik dari OIS Optical Image Stabilization. Di bagian sudut kiri atas layarnya tersimpan lubang kamera yang menjadi tempat bagi kamera selfie 12MP. Asus Zenfone 9 ditopang oleh baterai dengan kapasitas 4300 mAh, fast charging 30W. Berikut ini adalah prediksi harga dan tanggal rilis di Indonesia. Yang ketiga ada Xiaomi 12T. Xiaomi tampaknya tengah mempersiapkan smartphone terbarunya untuk pasar Indonesia. Pada bagian depan perangkat tersebut tampaknya akan menampilkan layar AMOLED 120Hz yang memiliki resolusi Full HD+. Selain itu, panel layar ini juga akan terintegrasi pemindai sidik jari di dalam layar. Sementara itu, bagian belakang diperkirakan menampilkan pengaturan 3 kamera yang terdiri dari kamera utama 108MP yang merupakan sensor Samsung ISOCELL HM6. Model Xiaomi 12T tampaknya akan dilengkapi dengan chipset MediaTek Dimensity 8100 Ultra. Chipset tersebut akan berbasis proses 5 nanometer. Dilansir dari GSM Arena, chip MediaTek baru itu dikabarkan akan dipasangkan dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 128GB atau 256GB. Xiaomi 12T ditopang oleh baterai dengan kapasitas 5000 mAh, fast charging 67 atau 120W. Berikut ini adalah prediksi harga dan tanggal rilis di Indonesia. Yang keempat ada Vivo V25 Pro. Setelah resmi mendatangkan flagship Vivo X80 series, ada satu lagi ponsel anyar buatan Vivo yang akan segera launching di Indonesia, yaitu Vivo V25 Pro.
Perangkat tersebut disinyalir akan hadir dengan mengandalkan SoC MediaTek Dimensity 1300 yang dipadu RAM 8GB dan OS Android 12. Soal display, calon penerus dari Vivo V23 Pro ini akan mengusung layar AMOLED Curve beresolusi Full HD+, yang mendukung refresh rate tinggi yakni mencapai 120 Hz. Kemudian smartphone ini juga dilaporkan bakal dilengkapi pengaturan triple kamera belakang 64 MP dilengkapi OIS, dan satu kamera selfie di depan berbeda seperti pendahulunya. Smartphone ini mempunyai baterai sebesar 4830 mAh dengan pengisi daya cepat mencapai 66 Watt. Berikut ini adalah harga dan tanggal rilis di Indonesia. Yang kelima ada Vivo V25 5G. Soal display, calon penerus dari Vivo V23 5G ini akan mengusung layar AMOLED beresolusi Full HD+, yang mendukung refresh rate tinggi yakni mencapai 90 Hz. Perangkat tersebut disinyalir akan hadir dengan mengandalkan SoC MediaTek Dimensity 900, yang dipadu RAM 8GB dan OS Android 12. Smartphone ini mempunyai 3 kamera utama dengan masing-masing kamera utama 64 MP dilengkapi fitur OIS camera, ultrawide 8MP dan makro 2MP. Serta untuk kamera selfie-nya dibekali dengan kamera selfie 50MP dan rekaman video sampai 4K pada 30 fps. Smartphone membawa kapasitas baterai besar 4830 mAh dengan kapasitas daya sebesar 66 Watt sama seperti pendahulunya. Berikut ini adalah harga dan tanggal rilis di Indonesia. Yang keenam ada Poco M5. Spesifikasi Poco M5 mengusung layar IPS LCD chip MediaTek Helio G99 terbaru dan 3 kamera di belakang. 3 lensa itu terdiri dari kamera utama 50MP makro dan depth sensor 2MP. Chip MediaTek baru itu dikabarkan akan dipasangkan dengan RAM 4 atau 6GB dan penyimpanan internal 64 atau 128GB. Smartphone ditopang oleh baterai dengan kapasitas 5000 mAh, fast charging 18 Watt. Berikut ini adalah prediksi harga dan tanggal rilis di Indonesia. Yang ketujuh ada Infinix Zero Ultra 5G. Smartphone ini mempunyai panel layar AMOLED berkecepatan layar sampai 120 Hz. Dengan layar 6,7 inci yang bakal dilengkapi Gorilla Glass terbaru. Smartphone Infinix Zero Ultra 5G bakal dibekali chipset terbaru dari MediaTek yakni MediaTek Dimensity 920 yang dilengkapi RAM 8GB dan internal 128/256GB. Smartphone ini mempunyai resolusi kamera 200MP yang dibekali sensor Samsung terbaru. Telefoto dan makro yang resolusinya belum kami ketahui. Lalu lubang audio jack 3,5mm sudah dihilangkan. Sehingga kalian yang ingin mendengarkan lagu dengan headset kabel harus membeli headset Bluetooth. Baterai smartphone ini mempunyai baterai sebesar 4500 mAh dengan pengisian daya cepat 180 Watt. Berikut ini adalah prediksi harga dan tanggal rilis di Indonesia. Yang kedelapan ada Samsung Galaxy A23 5G. Samsung Taiwan akan secara resmi memperkenalkan Samsung Galaxy A23 5G dikabarkan akan meluncur pada 16 September mendatang. Dikutip dari laman GSM Arena Senin 22 Agustus 2022. Namun sebelumnya informasi dari beberapa sumber hasil Geekbench bahwa Galaxy A23 5G mengindikasikan ponsel ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 695 yang sudah mendukung 5G. Galaxy A23 5G mengusung layar LCD berukuran 6,6 inci dengan resolusi FHD+, serta memiliki refresh rate 120 Hz dan Gorilla Glass 5. Layar Galaxy A23 5G masih menggunakan desain Infinity V alias notch dengan bentuk tetesan air. Notch ini menjadi rumah untuk kamera depan 8MP. Konfigurasi kamera belakang Galaxy A23 5G mengusung kamera utama 50MP dan optical image stabilization, kamera ultrawide 5MP, kamera makro 2MP dan depth sensor 2MP. Galaxy A23 5G dilengkapi baterai berkapasitas 5000 mAh. Kemungkinan untuk kecepatan pengisiannya masih 25 Watt seperti pendahulunya. Untuk sistem operasi, ponsel ini menjalankan sistem operasi OS Android 12 dan dilapisi tampilan antarmukawan UI 4.1 serta sistem keamanan Samsung Knox. Berikut ini adalah harga dan rilisnya.
Oke guys, itulah beberapa HP terbaru yang akan dirilis pada bulan September sampai Oktober 2022. Yang pastinya bakal datang ke Indonesia. Dari ke-8 smartphone tersebut kami pastikan semuanya telah mengantongi izin TKDN Indonesia. Oke guys, kami pamit dulu. Sampai berjumpa kembali di next konten selanjutnya.